Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari tempat pengepulkan barang rongsok. Suara ledakan berasal dari sisa selongsong peluru. Seorang karyawan nekat mencuri sepeda motor milik bosnya. Lagi dan lagi kebakaran lahan di Ogan Ilir tak kunjung usai. Api membakar lahan seluas 10 hektar. Kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Kebakaran lahan terus meluas hingga membakar lahan seluas 10 hektar di Desa Saka 3, Ogan Ilir. Warga panik akibat api mulai mendekati area perkebunan karet. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah Ogan Ilir tak kunjung usai. Kali ini kobaran api membakar semak belukar di Desa Saka 3, Indralaya Utara, Ogan Ilir pada Rabu lalu. Minimnya sumber air membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Para petugas melakukan pemadaman dari 2 arah agar api tidak semakin meluas. Kencangnya angin membuat api menjalar mendekati perkebunan karet milik warga. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diperkirakan luas lahan yang terbakar di wilayah ini mencapai 10 hektar. Untuk sementara lahan yang terbakar ada berapa hektar? Perkiraan luas lahannya? Luas lahan ini sekitar 10 hektar. Kendala pemadaman? Kalau sekarang kendalanya sumber air. Kalau sekarang api sudah bisa kita kendalikan, alhamdulillah. Dan anggota juga aman. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 40 personil dan 4 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Akibat kebakaran membuat asap tebal muncul kembali di wilayah Ogan Ilir dan mengancam kesehatan warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya Ogan Ilir belum dapat dipadamkan hingga Kamis lalu. Api bahkan sudah menghanguskan 3 rumah yang berada di TPA. Akibat kebakaran, operasional TPA Palem Raya menjadi terganggu. Kabut asap pekat menyelimuti tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya Ogan Ilir pada Kamis pagi lalu. Api bahkan masih terlihat menyala dari tumpukan sampah. Namun di lokasi tidak terlihat petugas yang melakukan upaya pemadaman. Kebakaran TPA Palem Raya sudah terjadi selama 3 hari lalu. Api sempat membesar dan menjalar hingga menghanguskan 3 rumah di lokasi. Lanjutan dari kebakaran kemarin? Iya. Oh, merambat ke sini? Iya. Yang ada yang cepat kemarin. Jam berapa Pak kira-kira api merambat lagi? Tidak tahu juga. Bangun sekitar jam 4. Jam 4. Nah, ini ada salah satu rumah yang terbakar. Ini rumah apa nih? Rumah ini sinilah, tetap sinilah. Ditunggu. Iya, berapa pindah sudah. Kapan pindahnya? Pagi tadi. Pagi tadi. Iya. Pindah ke Palem ini. Sebelumnya rumah itu dihuni ya? Iya, dihuni yang ini dihuni. Oh, berapa rumah yang ikut terbakar di TPA? 3 rumah. Iya, yang ini ujung kali. Oh, ujung sekali. Iya. Akibat kebakaran ini membuat operasional di TPA Palem Raya menjadi terganggu karena area TPA tidak dapat menampung sampah sementara waktu. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran juga membuat udara di sekitar wilayah TPA menjadi tidak sehat, sehingga mengancam kesehatan warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kebakaran tumpukan sampah di wisata Kampung Kapitan, Kota Palembang pada Rabu malam lalu membuat petugas kesulitan memadamkan api karena titik api berada di bawah dermaga. Diduga kebakaran dipicu dari putung rokok. Kebakaran tumpukan sampah di kawasan wisata Kampung Kapitan, Kota Palembang pada Rabu malam lalu susah dipadamkan oleh petugas. Akibat sumber api berada di bawah dermaga penyeberangan. Khawatir api semakin membesar dan membakar perahu nelayan, petugas melakukan penyemprotan dari 2 arah agar api cepat dipadamkan. Kebakaran lahan di
Meski belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari puntung rokok, serta kencangnya hembusan angin dan cuaca panas memicu terjadinya kebakaran. Warga pun diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Asal kebakaran ini dari sampah yang terbakar, mungkin dari kelalaian kita dari puntung rokok atau dari memang orang-orang jahil, kita nggak tahu. Jadi untuk pemadaman mungkin lebih kurang 1 jam untuk unit keluar, 2 mobil tangki, unit seberang lu 1 sama seberang lu 2 ditambah full. Tempat apa ini, Bang? Tempat lorong kapitan laut, tempat wisata. Petugas dapat memadamkan api selama 1 jam dan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Sementara asap yang ditimbulkan dari kebakaran sempat mengganggu warga sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polrestabes bersama Forkopimda, KPU, Partai Politik, dan Bawaslu Kota Palembang mendeklarasikan pemilu damai dan aman. Meski berbeda pilihan, Polrestabes Palembang siap mengawal pelaksanaan pemilu di Kota Palembang. Bersama dengan penyelenggara pemilu KPU dan Menjelang pesta demokrasi, Polrestabes bersama KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kota Palembang mengajak partai politik peserta pemilu 2024 menggelar deklarasi damai. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini bertujuan untuk membuat komitmen bersama agar menciptakan pemilu yang aman, damai, dan kondusif. Pemilu tahun depan akan diikuti 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU RI. Dalam deklarasi Pemilu Damai, 17 partai politik melakukan ikrar bersama. pagi hari ini kita telah melaksanakan deklarasi pemilu damai yang tentunya dilaksanakan oleh terutama penyelenggara pemilu tahun 2024, baik itu KPU dan mitranya Bawaslu, kemudian sebagai peserta pemilu utama adalah seluruh partai politik yang alhamdulillah pada pagi hari ini dari 18 partai politik yang ada di Kota Palembang, 17 hadir, 1 absen yang belum kita tahu apa alasannya. Deklarasi damai ini mendapat apresiasi KPU Kota Palembang dan mengajak warga untuk mendaftarkan diri agar tercatat sebagai pemilih tetap di pemilu 2024 mendatang. Melapor ke tingkat kelurahan, kecamatan, BPS PPK, bahkan boleh datang ke KPU Kota Palembang apabila warga yang memang belum terdaftar. DPT ini akan rawan terjadi penggelembungan atau apa? Untuk 2024 ini insya Allah KPU Kota Palembang kami jamin itu tidak ada penggelembungan karena kita pakai sistem de jure. Jadi memakai itu sistem KTP. Jadi warga Kota Palembang yang punya EKTP maka dia mempunyai hak untuk memilih dan hadir ke TPS. Polisi memastikan jelang pemilu 2024 mendatang kondisi Kota Palembang masih relatif aman. Meski demikian, Polrestabes Palembang akan mengawal terus pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.